Adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace, dalam seri cerita Alkitab. Kali ini dengan judul Satu Malam untuk Dikenang. Ayat hafalan tertulis di dalam Mazmur 77 ayat 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Pekabaran, perayaan menolong kita untuk mengingat apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita. Ulang tahun biasanya adalah perayaan yang menyenangkan. Bagaimana engkau merayakan ulang tahunmu? Apakah ada hari-hari istimewa yang engkau rayakan di kota atau negaramu? Mungkin engkau memiliki sebuah hari besar nasional di mana engkau merayakan beberapa kejadian besar dalam sejarah negaramu. Perayaan-perayaan ini menolong kita mengingat hal-hal yang penting. Musa berbalik dari istana Firaun dan mulai berjalan pulang ke Goshen, bagian dari negeri Mesir di mana bangsa Israel tinggal. Suara Firaun masih menggelegar di telinga Musa. "Enyahlah dari hadapanku!" teriak Firaun. "Aku tidak ingin melihatmu lagi." Musa mengetahui saatnya telah tiba. Dia mengangkat jubahnya sedikit lebih tinggi dan berjalan sedikit lebih cepat. Dia memikirkan segala sesuatu yang telah terjadi sejak pertama kali Tuhan muncul di hadapannya. Dia telah menunjukkan mujizat-mujizat di istana Firaun dan meminta Firaun untuk membiarkan bangsa Israel pergi. Tetapi Firaun tidak terkesan. Semua hal yang Firaun pikirkan hanya apa yang akan terjadi jika Mesir kehilangan semua budak-budaknya. Telah terjadi 9 tulah. Sungai Nil berubah menjadi darah, katak-katak, nyamuk, lalat pikat, dan semuanya. Firaun hampir saja membiarkan bangsa Israel pergi 1-2 kali, tetapi akhirnya dia selalu menolak. Tetapi sekarang, ini akan menjadi akhirnya. Mereka akan segera meninggalkan Mesir. Tidak lama lagi, Musa segera mengumpulkan seluruh bangsa Israel untuk menyampaikan pekabaran terakhir dari Tuhan. "Dengarkanlah," kata Musa, "dan ikutilah petunjuk-petunjuk ini dengan sangat teliti. Setiap keluarga harus memilih seekor anak domba yang sempurna, jantan, berusia 1 tahun. 4 hari sejak hari ini, pada petang hari, ayah dari setiap keluarga harus memotong anak domba itu dan menampung darahnya. Setiap ayah harus memasukkan carang hisop ke dalam darah itu dan menggunakan carang itu untuk menyapukan darah itu pada pintu dan bagian atas kerangka pintu rumahnya. Setelah darah itu ada pada bagian luar, tidak seorang pun yang diperbolehkan keluar hingga pagi. Ini adalah hal yang sangat penting untuk kalian lakukan." Musa melanjutkan, "Pada tengah malam Tuhan akan melewati seluruh tanah Mesir. Dia akan membunuh semua anak sulung di setiap rumah, dari istana Firaun hingga ke penjara bawah tanah. Tetapi Tuhan akan melewati rumah-rumah yang memiliki darah pada pintunya. Apakah kalian mengerti?" Bisikan suara yang menyatakan pengertian terdengar di seluruh kerumunan itu. "Kemudian ambillah anak domba itu ke dalam rumah dan pangganglah seluruhnya." Musa melanjutkan, "Makanlah itu dengan sayur pahit dan roti yang tidak beragi. Jika ada yang tersisa, bakarlah di dalam api. Jangan coba-coba menyimpan sisanya. Jika keluargamu terlalu kecil untuk memakan seluruh anak domba, ajaklah tetanggamu untuk berbagi. Tetapi kalian berdua harus menyapukan darah di atas kerangka pintu kalian." Kembali terdengar bisikan yang menyatakan pengertian. "Ada satu hal lagi," kata Musa. "Makanlah sambil berdiri, dengan memakai jubah dan sepatumu, dan dengan tongkatmu di tangan. Makanlah dengan cepat. Itu akan menjadi makanan terakhirmu di Mesir. Tuhan akan membebaskan kita." Musa memperhatikan ketika keluarga-keluarga itu beranjak pulang untuk memilih seekor anak domba untuk sarapan. "Ini adalah Paskah pertama," pikir Musa. "Kami akan merayakan apa yang Tuhan akan lakukan bagi kami. Tetapi kami akan merayakan Paskah lagi di tahun berikutnya.
dan kami akan merayakan apa yang Tuhan telah lakukan bagi kami. Kami akan bebas, dan tahun itu dan setiap tahun setelahnya, kami akan mengingat kebaikan Tuhan dalam memimpin kami keluar dari perbudakan.